Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ingin membahas soal UTS Matematika Diskrit 1 tahun lalu, tahun 2019 untuk program studi Matematika FMIPA UGM. Sebelum videonya dimulai, saya ingin memberikan apresiasi kepada gradernya, yaitu Neva, yang telah membuat pembahasan ini sangat-sangat rapi sampai diketik juga. Jadi effortnya luar biasa. Saya harap mahasiswa dapat menggunakan video ini dengan sebaik mungkin dan semoga jadi jauh lebih jelas. Oke ya, karena ya tetap saja kalau diketik itu kan lebih mudah dibaca. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Oke, jadi kita mulai dari nomor 1. Pada suatu pesta terdapat 15 tamu laki-laki dan 20 tamu wanita. Pertanyaan pertama, berapa banyak cara menyusun 15 pasangan yang terdiri dari satu laki-laki dan satu perempuan? Jadi ya ini sedikit kurang konsisten tapi tidak ada masalah. Ya wanita sama perempuan kan sama kan. Oke, jadi banyak cara memilih 15 orang laki-laki. Jadi dari 15 tadi kita pilih 15 dulu. Berarti kan kombinasi 15-15. Dan selanjutnya dari 20 tadi yang wanita diambil 15, berarti kombinasi 20-15. Dan banyaknya menyusun 15 pasangan adalah 15 faktorial. Mengapa bisa seperti itu? Oke ya. Karena kita punya 15 laki-laki, ya kan? Laki-laki sudah dipilih dan juga 15 wanita. Ya kan? Nah, dari situ 15 laki-lakinya bisa kita posisikan seperti ini. 2, 3 dan seterusnya sampai yang terakhir. Jadi ini laki-laki 1, laki-laki 2, laki-laki 3 dan seterusnya sampai yang ke 15. Nah, selanjutnya bagaimana dari 15 yang ini akan kita pasangkan dengan yang sudah kita posisikan di sini. Jadi ada berapa kemungkinan untuk menjadi pasangannya? Yang pertama, ada 15 kemungkinan karena kita punya 15 wanita. Nah, untuk yang kedua ada berapa? Karena sudah ada satu di sini, jadi tinggal 14. Nah, yang ketiga tinggal 13 dan seterusnya. Yang terakhir ada 1. Nah, di sini berapa banyak cara memasangkan? Jadi ada 15 dikali 14 dikali 13 dan seterusnya. Jadi 15 faktorial. Oke ya. Jadi itu alasannya kenapa banyaknya menyusun 15 pasangan, ada 15 faktorial. Nah, selanjutnya tinggal menggunakan kaidah pencacahan. Jadi menggunakan kaidah perkalian di sini. Nah, jadi yang pertama kombinasi 15-15 dikalikan dengan kombinasi 20-15 dan dikalikan dengan 15 faktorial. Jadi total ada 20 faktorial dibagi 5 faktorial cara. Nah, untuk yang B sedikit berbeda. Sekarang menyusun 10 pasangan. Satu laki-laki, satu perempuan. Nah, bagaimana? Sama seperti tadi. Dari 15 laki-laki dipilih 10. Jadi kombinasi 15-10. Yang wanita juga diambil 10, dipilih 10. Jadi kombinasi 20-10. Dengan ide yang sama serta banyaknya cara menyusun 10 pasangan tadi, idenya sama seperti yang di atas tadi, berarti jadi 10 faktorial. Jadi total ada berapa? Ya 15-10, 20-10 dikali 10 faktorial. Total jadi sekian cara. Oke, itu untuk yang nomor 1. Nah, yang nomor 2 sudah sangat jelas di sini. Prinsip inklusi eksklusi. Jadi cari banyaknya bilangan bulat di antara 1 dan 10.000 yang tidak habis dibagi 4, 6, 7 dan 10. Oke ya. Nah, pertama-tama dibuat himpunan A, B, C, D, yaitu himpunan bilangan bulat di antara 1 sampai 10.000
1 dan 10.000 masuk. Untuk yang A, kriterianya adalah yang habis dibagi 4. Yang B itu yang habis dibagi 6, yang C habis dibagi 7, D habis dibagi 10. Yang akan dicari apa? Ya gabungan dari semuanya, terus dicari komplemennya, karena kita ingin yang tidak habis dibagi. Oke ya. Jadi diperoleh. Nah, banyaknya himpunan A ada berapa? Jadi dari sini ya sudah 10.000 dibagi 4. Selanjutnya dicari floornya. Kenapa? Ya sebagai contoh saja, kalau misalkan hanya sampai 10 ya, tidak sampai 10.000, yang kelipatan 4 ada berapa? Ada 4 dan juga 8, ya enggak? Jadi kalau yang kurang dari 10 ada 2. 10 dibagi 4 itu kan 2,5. Nah, kalau diambil floornya kan pas jadi 2. Oke ya. Jadi kita peroleh ini ada 2.500. Nah, banyak yang B dengan cara yang sama dibagi dengan 6, diambil floornya. Jadi 1.666. Yang C juga sama, dia dibagi dengan 7. Yang D dibagi dengan 10. Nah, sekarang bagaimana dengan A iris B? Berarti dia habis dibagi 4 sekaligus habis dibagi 6. Jadi dicari KPK-nya. 6 dan 4 KPK-nya adalah 12. Jadi di sini pembaginya adalah 12 dan sama diambil floornya. A iris C ini 4 dan 7 karena dia koprima, berarti tinggal dikali saja kan. 7 kali 4 itu 28. Itu buat pembaginya. Yang A iris D itu ada 4 dan 10, KPK-nya 20. Terus B iris C ada 6 dan 7. Karena dia koprima berarti tinggal dikalikan saja. 42. B iris D 6 dan 10, KPK-nya 30. Terus C iris D ada 7 dan 10, 70. Nah, selanjutnya dicari yang 33. A iris B iris C berarti KPK dari 4, 6 dan 7. Dan bisa dilihat ya, di sini KPK-nya tadi 12. 12 dan 7 koprima, berarti tinggal dikalikan kan, 7 kali 12. Jadi diperoleh di sini 84 untuk pembaginya. Untuk perhitungannya di sini saya yakin sudah bisa semua ya. Tidak perlu dijelaskan karena pembagian biasa. Terus A iris B iris D, A B D berarti 4, 6 dan 10. KPK-nya adalah 60. Jadi cara mencari KPK itu salah satunya bisa mencari FPB-nya dulu. Cari yang pembagi terbesarnya dulu. Itu juga bisa untuk cari KPK. Terus A, C, D berarti di sini ini 4, 7 dan 10. KPK-nya 140. B iris C iris D berarti 6, 7, 10 ya. KPK-nya adalah 210. Jadi kita peroleh angka-angka ini dan yang terakhir adalah irisan 4-4-nya. 4-4-nya berarti 4, 6, 7, 10. Diperoleh di sini 23. Nah, bagaimana endingnya? Berarti diperoleh bagaimana di sini? Di sini ada gabungannya. Ini simbol CYC di sini maksudnya adalah dia banyaknya himpunan A ditambah banyaknya himpunan B ditambah banyaknya himpunan C ditambah banyaknya himpunan D. Jadi jumlah yang di sini. Oke ya. Jadi bisa ditulis seperti ini atau ditulis lengkap saja. Tapi kalau ini bisa menghemat tempat lumayan banyak. Terus yang ini maksudnya itu adalah jumlahan yang irisan 22 tadi. Banyaknya himpunan dari yang irisan 22. Yang 33 dikurang yang terakhir. Jadi ini semua perhitungan. Dan ketika kita cari komplemennya, ada berapa? Ya, karena 1 sampai 10.000 ada 10.000, dikurangkan dengan ini tadi. Jadi 5.429. Jadi biasanya untuk soal-soal tipe seperti ini, itu kesalahannya ada di perhitungan. Jadi harus berhati-hati. Karena seperti yang sudah kita bahas sebelumnya ya, untuk yang 1-1 kan ada 4. Terus setelah itu yang 2-2 ada 6. Yang 3-3 ada 4 lagi. Terus yang terakhir, yang 4 ada 1. Jadi di total kita harus menghitung 15 kali dan itu sangat mungkin untuk melakukan kesalahan. Jadi harus berhati-hati. Oke. Untuk nomor 3,
tentang multiset, kita punya S, di sini A-nya ada tak hingga, B-nya juga ada tak hingga, C-nya ada tak hingga, D dan E juga tak hingga. Jadi ada A, B, C, D, E. Ingin membuat kombinasi 10 dari himpunan S dengan sifat A dan C itu muncul minimal 1 kali, B-nya muncul minimal 2 kali, D dan E boleh tidak muncul. Berarti kita punya ini, terus dengan di sini X1-nya itu dan X3-nya, karena di sini masing-masing muncul paling sedikit 1 kali, berarti X1 dan X3 harus lebih dari sama dengan 1. Selanjutnya X2-nya bagaimana? Karena B muncul paling sedikit 2 kali, berarti dia lebih dari sama dengan 2. Terus yang D dan E, karena boleh tidak muncul, berarti di sini X4 dan X5 lebih dari sama dengan 0. Jadi permasalahan ini mencari kombinasi di sini sama saja mencari banyaknya kemungkinan dari X1, X2, X3, X4, X5 dengan syarat yang di bawah ini tadi. Oke, cukup jelas ya. Jadi kita peroleh X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 tambah X5 sama dengan 10 karena ya kita mau mencari kombinasi 10, ada 10 objek di sini. Makanya jumlahnya jadi 10. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Bisa ditransformasi dulu menjadi sesuatu yang sudah diketahui. Jadi misalkan Y1-nya ini targetnya dibuat semuanya lebih dari sama dengan 0. Maka dari itu Y1-nya itu sama dengan X1 dikurang 1. Jadi diperoleh Y1-nya itu nanti lebih dari sama dengan 0. Y2-nya itu diambil X2 dikurang 2. Kenapa? Karena dilihat di sini. Kalau dia dikurangkan dengan 2, berarti Y2-nya jadi lebih dari sama dengan 0 dan seterusnya. Dan ketika kita substitusi, ini kan berarti X1 itu sama dengan Y1 ditambah 1. Ketika ini diganti kan jadi Y1 tambah 1, berarti kan Y1 dan ini berkurang 1 kan. Dan ketika dihitung semua ini 10 berkurang 4. Jadi tinggal 6. Nah, sekarang tinggal permasalahan ini sudah umum. Banyak kemungkinannya karena di sini ada, bisa dilihat ya, sela-selanya di sini. Total ada 6 tambah 5. Karena ada 5 di sini dikurang 1 di kombinasi untuk yang bagian bawahnya 5 kurang 1. Sama dengan 210. Cara lain itu juga bisa dibuat di sini. Jadi diambil misalkan Z ya. Jadi cara lain ini yang kita punya X1 sebenarnya sama saja. Tapi kalau saya lebih prefer yang ini karena tidak perlu menghafal formula. Di sini kan tambah X4 ditambah X5 itu sama dengan 10. Terus di sini tadi X1, X2 lebih dari sama dengan 1. Terus X2 lebih dari sama dengan 2. X4 dan X5 lebih dari sama dengan berapa tadi? 0 ya. Kalau saya lebih prefer ke ini diambil supaya semuanya lebih dari sama dengan 1. Jadi sebenarnya sama saja. Jadi diambil Y1-nya berarti sama dengan X1. Terus Z3-nya juga sama dengan, oh ya di sini X3 ya tadi ya. X3. Terus berarti Z2-nya diambil berapa di sini? X2 dikurang 1. Terus Z4 diambil X4 ditambah 1. Z5-nya diambil X5 ditambah 1. Jadi sebenarnya sama saja seperti tadi, cuma bedanya saya buat semuanya lebih dari sama dengan 1. Berarti diperoleh apa di sini? X1-nya diganti Z1, terus X2-nya berarti kan Z2 ditambah 1. Terus di sini ada Z3, terus ini Z4 dikurang 1, dan ada Z5 dikurang 1, itu sama dengan 10. Berarti diperoleh Z1 ditambah Z2
2 ditambah Z3 ditambah Z4 ditambah Z5 itu sama dengan, berarti berapa ini? 11 ya. Nah, kenapa saya prefer ini? Karena kita seperti menjajarkan satu. Di sini ada 11 kali, ya kan? Selanjutnya bisa dilihat sela-selanya ada berapa? Kan ada 10 kan sela-selanya. Nah, itu sama saja sela-selanya di sini kita beri tanda plus. Jadi misalkan contohnya kalau misalkan di sini ada 2, 3, ini sudah 5, 2, 3, 1. Berarti di sini kita beri tanda plus, terus setelah 3 slot kita beri tanda plus, dan seterusnya. Berarti seperti seolah-olah hanya 10/4. Itu juga bisa, cara lain ya. Jadi mau prefer yang mana itu terserah. Karena ya sama saja kan hasil akhirnya. Jadi bisa dibuat semua lebih dari sama dengan 0 atau dibuat semuanya lebih dari sama dengan 1. Oke, itu untuk yang nomor 3. Sekarang kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4, tentukan banyaknya permutasi 11 dari multiset ini. A-nya ada 3, B-nya ada 4, C-nya ada 5. Berarti di total ada berapa di sini? 3 tambah 4 tambah 5, total ada 12. Jadi kalau misalkan kita mau ambil 11, ya kita keluarkan 1. Jadi contohnya kalau misalkan kita ambil subset dari multiset ini, jadi di sini posisinya adalah C-nya kita keluarkan 1. Berarti diperoleh A-nya 3, B-nya 4, dan C-nya juga 4. Nah, banyaknya ada berapa? Ya 11 faktorial dibagi 3 faktorial, 4 faktorial, 4 faktorial dikalikan. Oke ya. Terus selanjutnya di sini ya seolah-olah seperti B-nya dikeluarkan 1. Jadi berapa? 11 faktorial dibagi 3 faktorial, 3 faktorial, 5 faktorial. Kan di sini. Nah, yang di sini itu seperti A-nya dikeluarkan 1. Berarti kan jadi A-nya 2, B-nya 4, C-nya 5. Jadi banyaknya ada 11 faktorial dibagi 2 faktorial, 4 faktorial, 5 faktorial. Dan selanjutnya tinggal menggunakan kaidah penjumlahan. Jadi semuanya ditotal, hasilnya jadi ini. Jadi itu nomor 4 sederhana. Untuk nomor 5, nah kita punya 2 perangko nilainya 2 sen dan 5 sen. Terus akan disusun perangko dengan nilainya 8 sen atau lebih. Jadi pertama kali saya melihat soal ini, kenapa 8 sen? Kenapa tidak dibuat 4 sen? Tapi ya tidak masalah. Karena kalau 4 itu kan 2 tambah 2. 5-nya kan bisa diambil dari 5. 6 kan 2, 2, 2. 7 kan bisa 2 tambah 5 kan. Jadi 4, 5, 6, 7 itu bisa dinyatakan juga dalam kombinasi 2 dan 5. Tapi ya oke lah, karena startnya dari 8, di sini inginnya dari 8, kita start dari 8. 8 sederhana ya, berarti kan 2-nya 4 kali kan, selesai. Terus diasumsikan benar untuk N sama dengan K, ditunjukkan benar untuk N sama dengan K plus 1. Ini bisa dibagi 2 kasus seperti ini. Karena dia lebih dari sama dengan 8, berarti kan ada 2 perangko bernilai 2 sen atau 1 perangko bernilai 5 sen. Jadi kalau 2 perangko 2 sen, ketika 2 itu tadi 2 tambah 2 kan 4, diganti dengan 5 kan berarti dia akan nambah 1. Di sini juga sama, kalau 5 tadi diganti 2-nya ada 3, berarti juga nambah 1 kan, selesai. Cara lain dengan ide yang sama seperti ini, itu bisa dengan seperti ini. Jadi gambarannya 8 itu kan 4 kali 2. Atau kalau kita tuliskan lengkap 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2. Nah ini kita ganti dengan 5. Berarti jadi apa ini? 2 tambah 2 tambah 5. Dan setiap kali kita ada 5 diganti dengan 2 tambah 2 tambah 2. Berarti di sini diganti dengan 2 tambah 2 tambah 2. Dan ini lagi diganti dengan 5. Berarti jadi 2 tambah 2 tambah 2 tambah 5. Jadi
pembagian kasusnya bisa sedikit agak berbeda dibanding yang tadi. Jadi kasus pertama itu terdapat, jadi di sini ya. Jadi kan kita punya asumsinya K itu sama dengan A dikali 2 ditambah B dikali 5, ya kan? A dan B-nya lebih dari sama dengan 0. Oke. Jadi kasus pertama itu bisa diambil ketika B-nya itu lebih dari 0. Kalau B-nya lebih dari 0 berarti 5-nya diganti dengan 2 tambah 2 tambah 2. Terus kasus kedua ketika B-nya sama dengan 0. Ya kan? Ini jelas sekali pembagiannya karena lebih dari sama dengan 0. Itu kan maksudnya lebih dari 0 atau sama dengan 0. Kalau dia sama dengan 0 berarti diperoleh apa di sini? A-nya pasti lebih dari sama dengan 2. Berarti 2 tambah 2-nya diganti dengan 5. Jadi ini cara lain yang mungkin pembagian kasusnya lebih jelas karena di sini kan posisinya lebih dari sama dengan, sini lebih dari sama dengan, jadi lebih dari dan juga sama dengan. Ya, jadi tanpa menjelaskan lebih lanjut. Atau langsungan. Ini langsung juga bisa kan. Menggunakan induksi matematika karena di sini tidak diminta membuktikan dengan apa. Ini bisa juga dengan cara langsung ya. Jadi bisa coba dipahami sendiri karena tidak sulit ya untuk yang ini. Sangat mudah. Dan kita lanjut nomor terakhir yaitu nomor 6. Nomor 6 pertanyaannya adalah berapa banyak bilangan 6 digit dengan digit-digit berbeda yang diambil dari himpunan ini. Jadi digitnya tidak ada yang 0. Dan digit 5 dan 6 tidak muncul berurutan. Jadi di sini tidak ada keterangan 56 dan 65 itu tidak boleh muncul berarti dua-duanya. Oke, jadi misalkan S-nya itu himpunan bilangan 6 digit. Terus digit-digitnya diambil 1 sampai 9. Terus A-nya itu ada yang berurutan. Berarti bagaimana caranya? Karena ada 6 ya kan? Berarti kan jadi ya kita ambil dulu 6 terus dijejerkan. Ya enggak? Jadi ini itu maksudnya kita ambil dulu 6 digit terus ada 6 posisi. Jadi sederhananya kita punya hitam dulu saja. Jadi kita punya bilangan 1, 2, 3 sampai 9. Ini pertama-tama diambil 6. Jadi misalkan ada A1, A2 sampai A6. Nah, selanjutnya dia baru ditata, diposisikan. Jadi di sini ada berapa kemungkinan? Ada 6 kemungkinan. Karena kita punya 6 di sini, kita bawa. Bisa dipilih 1. Di sini tinggal 5. Kenapa? Karena sudah dipakai 1. Dan seterusnya sampai 1. Berarti ini kan total ada 6 faktorial. Jadi kasusnya di sini mirip seperti yang nomor 1 tadi. Oke ya. Jadi kombinasi 96 dikali 6 faktorial. Dan sekarang yang ada berurutan. Jadi karena dia berurutan berarti 5 dan 6 pasti muncul. Iya kan? Ya karena sudah diketahui dia muncul. Berarti sisa tinggal 7 bilangan. 7 bilangan di sini untuk mengisi 4 yang tersisa. Kenapa? Karena kita sudah punya 2 fix. Terus tinggal 6. Totalnya ada 6. Terus sudah 2 fix berarti tinggal 4 lagi kan. Oke ya. Karena 4 lagi berarti dari sisanya tadi ada 7, ya kan? Dari 9 sudah diambil 2 kan 7, dipilih 4, 5 faktorial. Ini dikali 2, kenapa? Karena kita punya 56 dan 65. Jadi diperoleh, ya sudah, banyaknya di sini dikurang dengan yang di sini. Jadi 56
22.080. Oke, sekian video kali ini. Selamat mempersiapkan ujian. Jadi tinggal berapa hari lagi? Tidak sampai 2 minggu ya sudah ujian. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap di kamar dan di rumah. Kalau tidak penting-penting amat jangan keluar karena kondisinya baru seperti ini kan. Jadi kalau melihat data dari pemerintah itu baru bisa dikatakan belum besar-besar sekali. Itu sebenarnya kan juga kalau dipikir-pikir bisa jadi karena yang dites juga masih belum banyak. Jadi alangkah lebih baiknya kalau bisa menjaga jarak dan ya stay safe saja di kamar atau di rumah. Karena kita tidak tahu siapa yang sudah terinfeksi di luar sana. Dan kita semua juga berharap dan berdoa semoga ya keadaan seperti ini cepat berlalu dan cepat bisa normal lagi seperti sedia kala. Oke, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat digunakan untuk media belajar. Semoga cukup jelas juga penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.